Puji Tuhan, shalom. Kok kurang kuat ya? Shalom. Itulah repotnya kalau khotbah di tanggal tua. Lagi tongpis ya, kantongnya sudah tipis. Baik Bapak Ibu Saudara, haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman yang tadinya saya renungkan apa ya mau yang saya sampaikan ini. Tapi tiba-tiba Tuhan menyampaikan pada saya, sampaikan mengenai Injil, Gospel. Gospel is the true solution. Saudara, saya akan menceritakan pada Bapak Ibu Saudara betapa indahnya dan betapa powerfulnya Injil itu. Hari ini kita mau belajar. Kita seringkali mengatakan Injil, Injil, Injil. Kira-kira saudara tahu enggak Injil itu seperti apa? Pak Jo, Injil itu apa Pak Jo? Kabar baik, luar biasa. Saudara, kita semua manusia ini hidup yang dicari apa sih? Saudara datang ke sini cari apa? Semua manusia hidup di dunia ini cari apa? Oh, cari uang, cari kesehatan, membangun satu hubungan spiritual dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya hidup. Betul enggak saudara? Saudara dapat uang, saudara dapat kesehatan, tapi saudara tidak dapat apa, tidak dapat hidup, ya percuma. Banyak orang yang punya kekayaan, tetapi dia tidak hidup. Banyak orang yang sedih hari-hari ini saudara. Dan hari ini kita belajar bagaimana powerfulnya Injil itu yang membuat orang jadi hidup. Dan yang paling ditakutkan manusia adalah penderitaan. Betul enggak saudara? Siapa di sini takut menderita? Hah? Kabeh. Saudara nanti ya setelah firman ini disampaikan, saudara nanti tidak akan pernah takut menderita dan tidak akan takut mati. Saya mau kasih tahu siapa saudara yang berkata seperti itu. Paulus. Paulus ini orang hebat, orang yang luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Sudah di kalangan pejabat Romawi. Dia punya guru namanya Gamaliel, intelektualnya tinggi. Tetapi di akhir sebelum dia mati dia katakan apa? Semua pencapaianku itu adalah sampah. Demi pengenalan dia akan Yesus Kristus Tuhan. Baik saudara, saya akan masuk kabar baik. Betul yang disampaikan Pak Jo tadi. Good news gospel. Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. 1 Korintus 15 ayat 1-4. Saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kepadamu akan Injil yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Melalui Injil itu kamu diselamatkan ketika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu. Jika tidak, percuma saja kamu menjadi percaya. Amin. Injil yang saudara dan saya terima adalah Injil yang menyelamatkan. Amin saudara. Itulah powerfulnya Injil. Injil itu menyelamatkan. Ketika kita percaya Injil bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib dan kita percaya, maka saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Kemudian ayat 3. Sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi Kristus sudah mati ganti dosa-dosa kita. Sebenarnya karena dosa, saudara dan saya ini sudah binasa dan mati. Karena Yesus Kristus menggantikan posisi kita, divine exchange di atas kayu salib, maka saudara yang seharusnya mati, tidak mati namun beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya akan hari ini menyampaikan Injil sejati, true gospel. Kalau kita lihat daripada Injil, ada dua hal. Bukan Injil ada dua, tetapi ada dua bagian yang perlu saya jelaskan di tempat ini. Yang pertama adalah Injil keselamatan atau Gospel of Grace yang sebagian besar dari kita sudah mengerti. Tetapi yang kedua, ini yang seringkali kita belum tahu, yaitu Injil kerajaan atau Gospel of Kingdom.
Baik, saya akan mulai dari yang pertama, Injil keselamatan. Semua siap belajar? Yang siap belajar katakan yes. Kurang keras, 1, 2, 3. Baik. Oke, mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah substansi daripada Injil. Ketika kita percaya, saudara dan saya pada posisi yang aman. Kita sudah selamat dan beroleh hidup yang kekal. Nah, Injil ini ada 4 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah lahir baru atau hidup yang baru. Yang kedua adalah kasih dan pengampunan. Yang keempat, kekuatan di dalam pencobaan. Yang keempat adalah hidup yang kekal. Nah, yang pertama saya sampaikan adalah lahir baru atau hidup baru. Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Dilahirkan kembali. Saudara, kunci daripada Injil yang diterima, orang itu akan lahir kembali. Maksudnya apa lahir kembali, saudara? Setelah kita terima Yesus, kita dibaptis, dosa kita sudah dikuburkan. Dan kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Next ayatnya dibaca, Pak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Amin. Jadi lahir baru, ciptaan yang baru. Saudara, kita dilahirkan baru berarti apa? Semua kehidupan kita yang lama itu kita tinggalkan. Kita menjadi new creation, ciptaan yang baru. Yang hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika kita percaya Injil dan kita tidak meninggalkan cara hidup yang lama, berarti diragukan apakah orang itu terima Injil. Amin, saudara. Apakah ada orang yang terima Injil tapi masih hidupnya hidup lama? Ada enggak, saudara? Terima Injil tapi masih rokokan. Terima Injil tapi masih kerjanya nipu orang. Ke gereja. Terima Injil katanya, tetapi hidupnya tidak berubah. Ada enggak, saudara? Ada. Tadi kebaktian pertama katakan, ya enggak ada, Pak, banyak katanya. Masuk sih? Tapi enggak di IAS ya, di IAS semua lahir baru. Ya, yang di luar-luar sana itu, di IAS enggak ada yang ngaku maksudnya. Jadi lahir baru atau hidup baru adalah perubahan cara hidup atau metanoia, meninggalkan cara hidup yang lama duniawi menjadi cara hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi seperti yang Dia ingini. Ada satu pujian seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi seperti yang Tuhan ingini, lahir baru. Yang kedua, kita masuk pada kasih dan pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati,
dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Terus 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Orang yang berinjil, yang terima Injil, pasti orang itu cirinya apa? Suka mengampuni dan saling mengasihi. Ya Pak, ya saudara. Ada enggak orang Kristen yang susah untuk mengampuni? Oke. Yang saling mengasihi? Ada juga ya. Jadi saling mengasihi dan mengampuni itu adalah ciri orang berinjil. Kalau dia katakan berinjil tapi tidak bisa ngampuni, aku tidak bisa ngampuni. Nonton model itu aja sudah wanek katanya. Ya toh? Ada yang kayak gitu toh? Nah itu diragukan juga apakah dia sudah terima Injil. Karena di sini dikatakan bahwa orang kalau terima Injil dia akan mudah untuk mengasihi dan mengampuni. Karena apa saudara? Hidup orang percaya itu harus saling mengampuni dan mengasihi. Karena apa? Bukan karena engkau hebat, tetapi engkau juga adalah orang yang berdosa yang sudah diampuni. Karena engkau sudah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan, sehingga engkau bisa mengampuni dan mengasihi orang sesamamu. Amin saudara. Orang tidak bisa memberi kalau tidak penuh. Amin. Kalau saudara tidak penuh dengan kasih dan pengampunan dari Yesus, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi dan mengampuni orang yang lain. Amin. Yang kedua, yang ketiga, kekuatan dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaiknya saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara, orang yang menerima Injil adalah orang yang bukan bebas badai. Ya Pak ya. Saudara terima Injil, apakah ada jaminan saudara hidupmu fine-fine saja? Enggak saudara. Orang yang percaya Injil, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap hidup di dunia. Selama saudara hidup di dunia, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti menghadapi masalah. Siapa di sini yang tidak mau hadapi masalah? Angkat tangan. Saya tidak mau Pak masalah Pak. Ada enggak? Jadi semua mau masalah? Nah, terus saudara maunya apa? Selama kita hidup ya saudara ya, tidak ada masalah. Mau tingkat orang kecil, menengah, orang super rich. Oh kalau sudah super rich bebas masalah. Siapa yang ngomong? Tidak loh saudara. Kemarin ada cerita orang yang rich luar biasa. Ternyata utangnya banyak loh saudara. Utangnya wakil tenan saudara. Jadi selama ada di dalam bumi ini masalah itu ada. Tapi hebatnya orang yang berinjil adalah orang yang mendapat kekuatan di dalam pencobaan. Ayat berikutnya coba dibaca. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi orang yang terima Injil dia punya kekuatan di dalam menanggung segala pencobaan. Siapa yang ngasih kekuatan? Di dalam Yesus. Jadi kalau saudara terima Injil, Yesus ada di mana? Di dalam diri saudara. Masalahnya sama. Saudara punya masalah, orang dunia punya masalah. Tetapi orang yang berinjil percaya ketika dia dapat masalah, diberikan jalan keluar dan diberi kekuatan oleh Yesus. Tetapi orang dunia ketika menghadapi masalah, dia stres, depresi dan berakhir dengan bunuh diri. Ya kan saudara? Karena dia tidak punya pengharapan. Tetapi orang yang punya Injil, dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Itulah hebatnya Injil. Itulah powerfulnya Injil saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu.
Aku akan menolongmu dengan tangan kanan kebenaranku. Amin. Ini dideklarasikan sama Tuhan. Ojo khawatir, ojo bimbang, ojo ragu. Dia katakan apa? Akulah penolongmu. Akulah yang memberi kekuatan kepadamu. Akulah yang akan menopangmu. Itu janji firman, saudara. Ketika 17 tahun papa saya meninggal, seperti ekonomi saya itu hancur lebur. Tetapi saya ingat, saya tidak sendiri. Aku punya Yesus yang menopang, menolong, dan memberi kekuatan. Amin, saudara. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini, jangan khawatir. Tuhan katakan apa? Aku akan menolongmu dengan tangan kanan kebenaranku. Hebatnya Injil di situ, saudara. Yang keempat ya, kekuatan dalam pencobaan. Percaya dan mengandalkan sepenuhnya kekuatan Elohim di dalam mengatasi semua persoalan. Karena dalam hidup ini, karena segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Jadi di dalam pencobaan ini, saudara, ada kekuatan Tuhan. Dan percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Oke, kita yang keempat, hidup yang kekal. Ini yang terakhir di dalam Injil keselamatan ya. Hidup yang kekal, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapak, Ibu, Saudara, jadi kehidupan yang kekal itu diberikan kepada orang yang terima Yesus. Saudara, kok kita berbicara hidup yang kekal, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Siapa yang kepingin hidup kekal? Angkat tangan, saudara. Saudara, hidup di dunia ini very short time. Sangat-sangat singkat. 70, 80, 90 tahun, finish. Tetapi hidup yang singkat ini menentukan kekekalan. Amin. Jadi oleh karena itu ketika saudara dan saya terima Injil keselamatan, maka yang setelah 80-90 tahun yang panjang everlasting ini, saudara mendapatkan kekekalan. Amin. Saudara mendapatkan hidup yang kekal. Itulah Injil, janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi di Yohanes 17 ayat 3 dibaca. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Saudara, apa itu hidup yang kekal? Bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Elohim. Mengenal Yesus sebagai satu-satunya Elohim. Amin, saudara. Saudara jangan bercabang hati. Saya ini pernah melihat seorang yang rajin ke gereja, rajin doa wanita, rajin apalagi doa malam, ibadah. Dia berarti sangat rohani ya. Tetapi sudah tahu ternyata orang ini juga dukunnya kuat. Loh serius saudara, ada loh orang kayak gini nih. Dukunnya juga kuat. Ada juga salah satu yang berkata pada saya, sebenarnya agamamu itu apa? Saya ini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, campur kabeh. Loh kenapa kok gitu? Ya nek misalnya ini keliru, ya toh, di sini ya keterima, di sini keterima. Tidak bisa loh saudara. Karena di sini dikatakan apa? Dikatakan bahwa mengenal Yesus sebagai satu-satunya Elohim. Tidak ada yang lain. Nah kalau orang nyabangnya sampai 3, 4 itu kan, ya apa saudara? Betul enggak? Enggak cemburu tok gitu. Tapi Elohim kita ini pencemburu loh, enggak bisa loh. Jadi ketika engkau mau hidup yang kekal, kamu harus punya satu Tuhan, Yesus. Amin. Tepuk tangan buat dia, haleluya. Jadi hidup yang kekal adalah anugerah, jaminan keselamatan, hidup kekal dari Elohim bagi mereka yang percaya atas karya salib Kristus dan melakukan perintah-perintahnya. Ada tambahannya, dan melakukan perintah-perintahnya. Orang percaya itu gampang, ya enggak? Percaya Yesus enggak percaya. Tapi koma, apakah dia melakukan perintah-perintahnya? Jadi kalau engkau murid Kristus, engkau tidak hanya percaya, tetapi
by doing. Ada perintah-perintah yang harus dilakukan. Ada satu quote yang bagus dari Timothy Keller. Injil adalah kabar baik ini. Kita lebih berdosa dan hancur daripada yang pernah kita bayangkan. Namun pada saat yang sama kita lebih dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus daripada yang pernah kita harapkan. Amin. Artinya apa saudara? Anugerah Tuhan itu lebih besar. Tidak ada yang terlalu besar untuk tidak dia terima. Mungkin Anda berkata begini, Pak, dosa aku ini nemen, Pak. Sudah di atas rata-rata. Bagi dia tidak ada yang perkara yang tidak mungkin. Anugerahnya itu besar untuk saudara dan saya. Amin. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu Injil Kerajaan. Ini adalah satu kebenaran yang jarang kita dengarkan. Siapa yang sudah pernah mendengar Injil Kerajaan? Yang pernah mendengar? Yang lain tidak ada? Halo? Di sini enggak ada. Pastor Lia tahu. Ini kurang dibicarakan ya. Yang kita bicarakan selalu grace. Gospel of grace. Sudah saya kasih tahu ya. Yang membuktikan, salah satu yang membuktikan bahwa kerajaan Tuhan atau kerajaan surga, kerajaan Elohim itu eksis. Seperti apa? Tapi sebelumnya saya akan bacakan Yesaya 9 ayat 6. Bisa dibukakan Yesaya 9 ayat 6. 1, 2, oke. Bisa dibacakan? Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut ajaib, penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Injil Kerajaan itu adalah sistem pemerintahan. Di sini disebutkan loh, pemerintahan ada di atas bahunya. Bahunya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi kerajaan Elohim itu nyata. Bukan nanti sudah dapatkan pada waktu kalau saya sudah meninggal. Enggak. Kerajaan Elohim itu nyata. Matius 14 ayat 17. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Amin. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia datang katakan apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Dia sudah mendeklarasikan bahwa dia, Yesus itu raja dari kerajaan surga atau kerajaan Elohim. Dia datang supaya banyak orang bisa bertobat dan terima dia. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Dan juga pada waktu kita berdoa dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Saudara kalau membaca ayat firman Tuhan jangan dianggap semua itu kiasan. Tetapi ini real. Kalau saudara membaca kitab Kidung Agung, yes itu kiasan. Tetapi ini real loh saudara. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di dalam kerajaan Elohim. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya ketika percaya Yesus Tuhan dan mendeklar bahwa dia adalah Tuhan, dia itu adalah raja di dalam kerajaan Elohim. Dan saudara dan saya sudah mulai hidup di dalam kerajaan. Yang mengerti katakan amin. Saudara hidup di dunia ini tetapi saudara sudah ada di kerajaannya. Nah, untuk menjelaskan Injil Kerajaan ini saya akan bagi 4 bagian khotbah. Saudara, jujur aja, ini slide-nya ada 54. Dikali 3 menit adalah 150 menit. Jadi saya akan khotbah 2 jam. Siapa yang keberatan? Angkat tangan.
Keberatan? Yang enggak keberatan? Saya keberatan. Enggak ya. Jadi ternyata tadi ibadah 1 berhasil ya Bu ya. Selesaikan 0-0 selesai. Oke, bagian yang pertama adalah kerajaan Elohim. Yang kedua, di mana kerajaan Elohim? Yang ketiga, pemerintahan Kristus di bumi. Yang keempat, warga kerajaan. Nah ini 4 bagian khotbah. Itu ada ayat-ayatnya, enggak saya baca semua, tapi sudah bisa lihat dan baca di rumah. Yang pertama, kita belajar apa itu kerajaan Elohim. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau biasanya orang Kristen, orang percaya, yang dicari apanya? Tambahannya kan? Pak, enggak bisa Pak, tapi kan kita harus kerja, harus rajin bekerja. Betul. Siapa yang suruh saudara enggak boleh bekerja? Boleh. Tetapi dia katakan apa? Carilah dulu. Jadi put God first. Letakkan Yesus sebagai yang terutama, kerajaannya yang utama. Bukan saudara enggak boleh bekerja. Tapi di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Karena apa saudara? Karena saudara sudah hidup di dalam kerajaan. Jadi tidak ada lain, kalau saudara hidup dalam kerajaan, saudara harus cari kerajaannya. Ini berbicara mengenai spiritual realm saudara. Nanti saya akan jelaskan ada istilah sudah tapi belum, kemudian already but not yet. Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Jadi kerajaan surga atau kerajaan Elohim itu bukan tentang makan dan minum saudara, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin saudara. Saudara sudah mengerti sudah apa itu kerajaan Elohim? Kerajaan Elohim adalah pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Pemerintahnya di mana? Tidak ada. Belum. Nanti akan terbukti nyata ketika akhir zaman. Dia datang sebagai raja memerintah di bumi. Tetapi sudah memerintah. Ini namanya sudah tapi belum. Already but not yet. Apa aku bingung? Sudahnya di mana, belumnya di mana? Tak jelaskan ya. Sudahnya apa? Karena ketika kita percaya Tuhan, kita sudah hidup di kerajaan. Yesus memerintah. Memerintah di mana? Di hatimu. Dia jadi raja di hatimu. Memerintah. Jadi kalau sudah ditanya, siapa yang memerintah? Yesus yang memerintah aku. Karena dia rajaku secara spiritual realm. Tapi nanti dia akan datang memerintah sebenarnya, datang ke muka bumi ini. Jadi kerajaan Elohim itu tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus sang kebenaran menjadi pusat, raja yang memerintah dalam kehidupan orang percaya. Damai sejahtera diberikan olehnya dan hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Jadi kerajaan Elohim itu sekarang. Tadi saya janji untuk memberitahukan mengenai bagaimana kok bisa ada kerajaan itu saudara. Sudah tahu ketika Stefanus ya, bukan Bapak ya. Stefanus yang itu loh. Itu ketika dia dirajam batu. Dia ngomong apa? Aku melihat langit terbuka dan Yesus di sebelah kanan Elohim. Itu pemerintahan loh saudara. Ketika dia rajam batu. Kira-kira Stefanus sakit atau enggak? Profesorku enggak saudara. Karena dia sudah ada divine protection. Mungkin dia dirajam batu sampai mati loh. Dia bisa katakan apa? Aku melihat Yesus di sebelah kanan Bapa. Itu satu ya. Apalagi yang kedua. Sudah tahu kisahnya Raja Asyur yang menyerbu Hizkia. Bisa dibukakan ayatnya? Yesaya 37 ayat 36. Yesaya 37 ayat 36. Bisa bacakan? Kemudian malaikat Yahweh keluar dan membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur,
Ketika mereka bangun pada pagi hari, tampaklah mereka semua telah menjadi jasad yang mati. Amin. Ini loh kerajaan itu, powerful. Bayangkan, Hizkia dikepung Raja Asyur. Tuhan membela, saudara. Satu malaikat membinasakan 185.000. Bukan orang yang lemah, tetapi tentara yang di-training. Satu rembu bisa menguasai kota. Ini 185 rembu kalah sama satu malaikat, saudara. Loh ini loh pemerintahannya nyata, saudara. Kemudian Gehasi, pada waktu Elia dikepung, Gehasi takutnya setengah mati. Tapi Elia bilang apa? Tuhan bukakan matanya. Dia ngelihat di langit itu ribuan kuda berkuda dan kereta api. Kereta berapi. Ya sorry, kereta berapi. Saudara, apa saudara anggap ini cuma apa namanya? Imajinasi. Real loh saudara. Inilah bentuk pemerintahan sangat powerful. Oke, ini saya cepat ini. Kemudian yang kedua, di manakah kerajaan Elohim? Lukas 17 ayat 21. Orang tidak dapat berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Elohim itu ada di antara kamu. Amin. Jadi kerajaan Elohim ada di dalam kita. Kerajaan Elohim di dalam hati orang percaya dan diungkapkan melalui tindakan pengampunan, doa, mempermuliakan nama Tuhan, menabur benih yang baik dan memiliki belas kasihan. Jadi ketika orang itu berkata apa? Aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Itulah sebenarnya kerajaan Elohim sudah datang. Satu saat Yesus pernah berjalan menyembuhkan orang yang mungkin kerasukan setan ya. Dan dia dikatakan apa? Inilah kerajaan surga sudah datang. Artinya apa? Segala tindakan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sudah mendatangkan kerajaan Tuhan. Sudah mendatangkan kerajaan Tuhan. Disitulah kerajaan Elohim. Nah, mungkin bisa ditayangkan video ini. The Pharisees asked Jesus when the kingdom of God would come. They were watching the skies, waiting for a sign. And Jesus said something that silenced the room. The kingdom of God does not come with observation. You won't say, here it is, or there it is, for the kingdom of God is within you. We keep waiting for revival, for breakthrough, for a sign that heaven is near. But Jesus said, it's already here, not in a temple, not in a cloud, but inside the heart that believes. That means the revolution starts with you. When you forgive someone who doesn't deserve it, when you pray instead of panic, when you honor God with your body, your words, your time, every choice is a seed, and seeds become kingdoms. Choose bitterness and you build walls. Choose mercy and you open gates. The kingdom is not coming. It's unfolding through the choices you make right now. This is Bible Blooms, where we remind you the kingdom isn't out there. It's already within you, waiting to be revealed. Amin. Mengerti saudara? Yang mengerti tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Yang berikutnya, pemerintahan Kristus di bumi. Matius 28 ayat 18. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Amin. Kuasa di surga dan di bumi. Filipi 2 ayat 9-11. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Amin. Saudara, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Yesus. Segala di bumi, di bawah bumi, dan di langit, semuanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara kalau nanti foto sama Prabowo jangan bangga. Saudara foto sama Presiden Trump jangan bangga. Saudara foto sama siapa lagi?
artis-artis atau Pangeran Charles bangga. Saudara itu punya raja di atas segala raja yang lebih hebat daripada raja di dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudara banggalah karena saudara sudah terima Injil dan hidup dalam kerajaan. Karena apa? Yesus bukan ada di sampingmu, Yesus ada di dalam hatimu. Amin saudara, tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita, haleluya. Jadi pemerintahan Kristus di bumi ini adalah orang yang percaya yang telah lahir dan terima, lahir baru dan terima keselamatan, berada di dalam pemerintahan kerajaan Elohim di bumi, dan Yesus Kristus yang memerintah sebagai raja di hatimu. Orang percaya tunduk dan pada kedaulatan dan kehendak Elohim sepenuhnya. Nah, yang terakhir, warga kerajaan Elohim. Filipi 3 ayat 20. Tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya di tempat ini adalah warga negara kerajaan surga. Loh Pak, saya kan orang Surabaya. Ya betul, memang saudara punya KTP Surabaya. Tetapi secara spiritual saudara ini warga kerajaan. Nah, kalau saudara warga kerajaan, saudara punya hak dan kewajiban sebagai warga kerajaan. Seperti saudara warga negara Republik Indonesia, ada undang-undangnya, ada haknya sebagai warga negara, ada kewajiban sebagai warga negara. Sama seperti ini, saudara, Efesus 2 ayat 6. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga, supaya pada masa yang akan datang, Elohim dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikannya hatinya di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah penjelasan mengenai already but not yet. Coba baca di situ. Dia telah membangkitkan kita dan telah apa? Belum. Telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Loh Pak, aku masih di gereja YAS kok sudah didudukkan di sana. Secara spiritual, saudara ketika terima Yesus Tuhan dan saudara ada di dalam kerajaannya, saudara itu sudah duduk bersama Yesus Kristus Tuhan. Namun dia akan menunjukkan kepadanya kekayaan anugerahnya pada waktu yang akan datang. Disebutkan di situ kan, pada waktu yang akan datang, pada masa yang akan datang. Artinya ini akan jadi kenyataan. Saudara dan saya nanti akan memerintah bersama Kristus. Kalau saudara betul-betul jadi warga kerajaan. Nah, apa Pak warga kerajaan itu seperti apa toh Pak? Warga kerajaan. Ini ya, hebatnya ini luar biasa. Orang percaya yang hidup sebagai warga negara surga memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, dia dapat proteksi kerajaan. Katakan bersama saya, proteksi kerajaan. Dia punya akses ekonomi kerajaan. Ayo, 1, 2, 3. Punya undang-undang kerajaan, punya kultur kerajaan, punya otoritas kerajaan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya menjelaskan ini semua bisa 2-3 jam lagi. Tapi saya akan kasih preview saja, trailer ya, proteksi kerajaan. Akses ekonomi seperti apa. Saudara ketika mendapat posisi sebagai warga kerajaan surga, saudara dan saya dapat proteksi kerajaan, perlindungan kerajaan. Seperti dalam Mazmur 91. Hari-hari ini saudara ekonomi kacau, betul enggak? Semua tidak menentu. Tetapi warga kerajaan dapat proteksi. Yang percaya katakan amin. Maksudnya apa proteksi? 1.000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, namun tidak menimpa engkau. Engkau dapat proteksi. Ya. Jadi saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena saudara ada di dalam kerajaan. Yang kedua, akses ekonomi kerajaan. Ekonomi kerajaan. Kira-kira apa, Pak Jo? Sudah saya kasih tahu ya, ekonomi kerajaan itu adalah memberi dan berbagi. Wow, kok bisa Pak? Nek memberi tambah entek, betul enggak? Tapi itu
Ekonomi kerajaan is different. Makanya sudah jadi orang Kristen, jangan pelit-pelit. Siapa di sini yang pelit? Siapa yang suka berbagi? Diomong pelit ya tidak angkat tangan, berbagi tidak angkat tangan. Setengah-setengah ya. Harus berhikmat tapi ya. Memberi harus berhikmat. Ya, jadi bukan berarti kita obral-obral gitu, habis saldonya habis, enggak. Tapi Tuhan akan pasti memberikan hikmat. Jadi salah satu dari rahasia ekonomi kerajaan itu adalah give, memberi. Nanti kalau sudah baca di ayat yang lain, ketika engkau memberi, engkau akan ditambahkan sehingga tabung-tabung kita sampai luber melimpah ruah. Kemudian undang-undang kerajaan itu adalah firman Tuhan, ayat firman Tuhan, Bible. Ada juga dua hukum yang sangat menjadi inti daripada hukum Tuhan adalah kasihilah Elohimmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Disitulah semuanya kunci daripada kitab-kitab dalam para nabi itu ada di situ. Kemudian kultur kerajaan. Kerajaan itu punya culture, saudara. Apa culture daripada kerajaan surga? Saudara, ketika kita disakiti orang, apa yang kita lakukan? Pak, bales Pak. Waduh, enggak lulus sudah jadi warga kerajaan. Enggak gitu, saudara. Ketika engkau warga kerajaan, ketika engkau disakiti, engkau bisa mengampuni. Ketika orang berlaku buruk kepada saudara, saudara berbuat baik. Kenapa? Itu adalah budaya kerajaan. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa kok rasanya tidak cocok, jangan-jangan saudara tidak cocok ke surga. Loh, karena itu aturannya. Makanya saudara, ketika ada di dunia ini, Roh Kudus diberikan pada saudara untuk membentuk pribadi saudara. Ketika Yesus datang, saudara siap kerasan di surga. Amin. Ketika saudara tidak bisa alami ini, saudara mungkin tidak kerasan di surga. Kulturnya seperti itu, saudara. Betul enggak? Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar mengerti bagaimana kita ini dipersiapkan dan latihan, saudara, untuk kita patuh dengan ketentuan daripada surga sebagai warga yang baik. Yang terakhir adalah otoritas kerajaan. Saudara, otoritas kerajaan ini diberikan kepada saudara. Jadi inilah saudara, kita punya power. Saudara dan saya ini punya power loh sebagai warga kerajaan. Hari ini firman Tuhan membukakan kepada kita bahwa gospel of kingdom itu wow, luar biasa. Kita diberi kuasa atas nama Tuhan Yesus mengusir spiritual darkness, mengusir semua kegelapan, menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan orang sakit sembuh. Mengusir setan demi nama Yesus. Tapi gini saudara ya, ketika saya sampaikan ini ada yang berkata, Pak saya doa sama orang gak sembuh-sembuh Pak. Nah itu gimana Pak? Tak doa no, sembuh tak? Sembuh. Sampai diuyel-uyel, juga sembuh. Saudara saya kasih tahu ya, salah satu culture warga kerajaan itu apa? Submission. Ketundukan atas kedaulatan Tuhan. Lah saudara ini mendoakan punya otoritas. Orang itu sembuh tidak sembuh bukan karena kamu. Tetapi sepenuhnya kedaulatannya Tuhan. Saudara mungkin berkata begini. Kok ada orang yang jatuh di bidang keuangan. Saudara doakan dipulihkan ekonomi. Gak pulih-pulih. Saudara berkata apa? Jari ini ada otoritas. Saya doakan tidak ada apa-apa. Submission kepada kedaulatan Tuhan. Saudara jangan menghakimi. Saudara tahu enggak? Ketika saudara mendoakan seseorang dan orang itu tidak sembuh-sembuh. Saudara jangan salah sangka loh. Tuhan mau loh melalui sakit penyakit ini. Orang ini berubah. Percaya enggak saudara? Salah satu daripada uncle saya tidak pernah percaya Tuhan Yesus. Sampai dia sakit parah. Disitulah dia dibaptis dan dia berkata, Yesus adalah Tuhan.
Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Saudara jangan berkata ini di doa tidak sembuh-sembuh. Tuhan itu punya maksud. Ada orang yang jatuh ekonominya. Didoakan tidak pulih-pulih. Tetapi melalui kebangkrutannya saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena bagi Tuhan emasmu itu tidak ada artinya. Bagi dia jiwa, keselamatan, the most important. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita sudah belajar ini saudara ya. Bahwa itulah warga kerajaan Elohim. Ada culture-nya, tapi jangan khawatir saudara ya. Hari inilah hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk menuntun, menggait saudara, mengarahkan saudara. Jadi kalau sudah nanti menceng ke kiri, ayo kanan lagi. Menceng ke kanan, ayo kiri lagi. Dibimbing. Firman Tuhan mengatakan dia tidak akan pernah melepaskan kita. Ada satu quote yang bagus. Dari Timothy Keller, Jesus Christ had no servant yet was master. Tidak memiliki hamba namun dia adalah Tuhan. Had no degree yet was teacher. Tidak memiliki gelar namun dia adalah guru. Had no medicine yet was healer. Tidak memiliki obat-obatan namun dia adalah penyembuh. Had no army yet king feared him. Tidak mempunyai pasukan namun raja-raja takut kepadanya. Won no military battles yet conquer the world. Tidak memenangkan pertempuran militer namun menaklukkan dunia. Committed no crime yet crucified. Tidak melakukan kejahatan namun disalibkan. Was buried yet lives today. Dikuburkan namun hingga hari ini dia hidup. Tepuk tangannya meriah buat Yesus kita. Oke, saya ada pertanyaan refleksi. Saya akan segera berakhir. Apakah orang percaya masih takut akan penderitaan atau kematian? Apakah sebagai orang percaya perilaku kita sudah mencerminkan etika warga kerajaan? Apakah kita sebagai orang percaya memiliki hasrat untuk mengabarkan Injil, good news kepada semua orang? Nah ini jawabannya ya. Orang yang menerima Injil tidak takut menderita atau mati. Di atas kayu salib Yesus sudah menyerap semua penderitaan. Dan alam maut tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Apakah kita hidup dalam tatanan kerajaan? Diakosune, tindakan perilaku yang sesuai dengan kehendak Elohim, memiliki etika warga kerajaan Elohim. Jadi hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mengubah dunia, change world through the gospel. Memiliki hasrat yang kuat untuk memberitakan Injil. Sejak saudara terima Injil sebagai keselamatan dan hidup dalam warga kerajaan, tidak bisa tidak sebagai warga kerajaan, saudara memiliki hasrat untuk menyampaikan kabar baik. Saudara tidak egois menerima Injil itu di dalam diri saudara sendiri, tetapi saudara punya keinginan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Pemain musik dapat maju. Yang terakhir, ini kesimpulan ya dari khotbah saya. Injil keselamatan, gospel true adalah Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Injil keselamatan, lahir baru, kasih dan pengampunan, kekuatan dalam pencobaan, hidup kekal. Di dalam Injil kerajaan ada apa itu kerajaan Elohim, di mana kerajaan Elohim, pemerintahan Kristus di bumi ini dan warga kerajaan. Orang yang percaya Yesus Kristus diselamatkan dan hidup dalam tatanan kerajaan Elohim di dunia sekarang ini. Orang yang menerima Injil sejati tidak takut mati, hidup dalam tatanan kerajaan Elohim, mengubah dunia through the gospel. Amin saudara, beri kemuliaan buat Yesus kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
segenap kasih dan pengorbananmu. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sementara musik bermain lembut lagu ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Good news, kabar baik, true gospel adalah solusi hidup ini ya saudara. Bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi untuk kekekalan. Hari ini Bapak Ibu sudah mendengar the true gospel, Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Hari ini saudara lihat bahwa dunia tidak akan jadi lebih baik. Dunia tidak akan jadi baik, semakin hari semakin buruk. Tapi percayalah, saudara dan saya hari ini ada di dalam proteksi ilahi. Ada di dalam kerajaan surga yang di bumi ini. Dan Yesus sebagai Raja. Ketika saudara menjadikan Yesus sebagai Raja, Tuhan dan Juru Selamat, saudara dapat otoritas kerajaan, punya ekonomi kerajaan yang anti krisis. Saya percaya 1.000 rebas kirimu, 100.000, 10.000 sebelah kananmu, namun anak-anak Tuhan ada di dalam proteksi. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan cari tambahannya, carilah kerajaannya. Saudara jangan keliru. Wong saudara orang kerajaan kok cari tambahannya, carilah rajanya. Ketika Yesus ada dalam kehidupanmu, wow, saudara tidak perlu takut lagi. You have everything. Punya kuasa, punya power. Itulah the beautiful and the powerful of the gospel. Saudara bisa lihat keindahan dan kedahsyatan, kekuatan Injil. Sehingga sekarang orang berkata apa? Injil ini disampaikan saudara. Karena ini adalah lebih berharga kekuatannya daripada emas dan perak. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya men-challenge saudara. Saya hanya ingin mendoakan. Bila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini alami masa sulit. Yang perlu kekuatan dan ingin didoakan. Saudara bisa angkat tangan. Kerajaan surga sudah ada di tempat ini. Dia tinggal di dalam hatimu. Ada lagi yang minta didoakan, angkat tangan. Saudara yang mengangkat tangan, mau enggak maju ke depan? Silakan maju ke depan kalau ada yang mau didoakan. Separata karaba shikarara patakara masyantara. Dipata parata shiparate paraka shikarala patakara labashanda. Yepatakara masyanda. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Nyawanya saja diberikan bagi saudara. Apalagi yang lain. Ya Rabatakara, bisa minta Bu Hana bantu doakan hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Yudi bisa maju. Separatakara basiparakara basyanda. Bu Erli bisa maju doakan. Tepara basiparala patakara basikarala. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya
Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Mari angkat kedua tangan kita, nyatakan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bersama dengan lembut di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus HaMashiach, bless you.